Ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yatallaqu bir rusuli yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu fayaqifunahu baina ta'ala fayaquluna ya rabbana hudlana bihaqina minhu fa innahu ma alamna ma nadkhal. Golal ulama ma ba'dal barkasy wa gola syair al muslim fil masjid kasamak fil al qala fil bahr wal munafiq fil masjid katair fil qafar. Yang mulia, yang kita cintai, pimpinan majelis, apa mereknya? JNT, merek bom. Alhamdulillah wa syukurillah, kita mencintai Nabi Muhammad. Hujan turun besar sekali, tapi kita mencintai Nabi Muhammad. Hujan yang turun nih belum seberapa dibanding air bah Nabi Nuh alaihissalam. Nggak seberapa kata orang Jakarta nih, dibanding air bah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh separuh bumi tenggelam, kata orang Jakarta kelelep. Pernah satu ketika Nabi Nuh diperintahkan membuat kapal Bahriyah, kapal besar, bukan Safinah. Kalau Safinah kapal tanggung 3 perapat, kalau kata material engkel. Ini yang gede, Bahriyah, bikin kapal dekat gunung. Biasanya orang bikin kapal dekat laut. Begitu jadi itu kapal diganjel sama steger. Tahu steger? Kalau sekarang namanya cup building. Begitu jadi dilepas ngambang. Tapi Nabi Nuh bikin kapal dekat gunung. Ibaratnya Tanjung Priok, pantai Cipanas bikin kapal, puncak sono. Yang kita pergi, orang di Jakarta kalau malam minggu pergi naik motor nih. Anak muda demen banget ke puncak. Motor 3. Yang satu Yamaha Air King. Cobra coy. 2 tak oli samping kasrol. Kang Jamret. Yang satu lagi F1 ZR. Rajanya di kelas bebek. Yang satu lagi Honda Legenda. Motor guru ngaji. Gua kasih tahu loh. Guru ngaji nggak cocok. Motor sport, betul nggak? Nggak cocok. R25, wah Yamaha R25, Ustaz, nggak cocok. Yang cocok Lorenzo, Petrosa, Rossi, Marc Marquez. Ustaz naik R25 ngebut pinggir tol. Wah, nikung Ciracas. Wah, gila. Dengkul nempel di aspal. Gila Ustadz. Sorban mental, peci mental, jus amak lompat. Ustadz cocoknya legenda. Motor guru ngaji. Parkir di Indomaret aman. Maling ngambil. Ada Vario, ada legenda. Mana yang hilang? Vario. Maling ngitung. Legenda Vario. Dosanya sama-sama motor. Jualnya cepatan Vario. Betul gak kira? Berangkat nih. Orang muda di Jakarta kalau malam minggu Yamaha Air King. Helmnya Nolan.
Yang mahal coy, 6 juta. Yang satu lagi F1ZR, Sul, helm yang mahal punya. Legenda. Helmnya Doraemon. Yang kacanya di belakang. Puncak sekarang. Kang dagang sepi. Gila pemerintah. Disapuin warung-warung. Kenapa? Ngopi di puncak. Segelas 15.000. Gue kasih tahu loh. Gue pengalaman. Kopi hitam di puncak. Bertiga. Duit gocap kembali goceng. Gila bener. Di Monas 5.000. Di warteg 3.000. Masa di puncak 15.000? Saya tanya, Mbak, kok kopi mahal amat 15.000? Murah Pak. Gimana murah? Airnya ngambil di Bogor. Bego nih orang nih. Gila air panas ngambil di Bogor. Nah mahal. Jadi Nabi Nuh bikin kapal dekat gunung. Sendirian bikin kapal. Nabi Nuh seorang diri bikin kapal sendirian. Lihat Nabi Nuh. Nggak pakai kenek. Coba nih bangun rumah nih. 2 lantai. Tukang sendiri. Kenek kagak, mati di tukang. Lu jajal deh. Ngangkat sendiri, ngaduk sendiri, ngerek sendiri, mati di tukang. Nabi Nuh sendirian bikin kapal. Bahriyah, kapal besar. Tiba-tiba waktunya dengan kesabarannya kapal jadi. Dikit lagi jadi. Kata orang Jakarta finishing. Luar biasa. Kapal setengah jadi. Orang datang. Nabi Nuh senang. Kirain mau bantuin. Tuh orang naik sekitar 50 orang. Naik ke kapal. Nabi Nuh senang. Kirain mau megangin steger. Naik ke kapal, berak. Gila tuh orang. 50 orang nangkring semua. Gila kayak jamban dikejar. Ada yang jatuhnya bulat, makan lontong 3. Ada yang mencret makan rujak berarakan deh kotoran. Luar biasa. Nabi Nuh kata orang Jakarta godek. Tahu godek? Goleng kepala Nabi Nuh. Luar biasa. Nabi Nuh nangis. Begini-begini amat berjuang. Luar biasa. Tiba-tiba datang aki-aki. Umurnya tua tuh aki-aki. Badannya korengan. Dia naik ke kapal. Dia mau berak. Tapi terpleset. Nginjek yang mencret. Jatuh tuh aki-aki. Guling-gulingan. Mukanya kena kotoran. Tangan kena kotoran. Semuanya kena kotoran. Tuh aki-aki pegang kapal. Turun pelan-pelan ngrepe. Tahu ngrepe? Pelan-pelan turun. Begitu turun rontok dia punya korengnya. Nabi Nuh kaget. Ya Allah. Tuh orang tadi korengan. Ke pasar, kaget di pasar. Kong, kemarin kan korengan. Kok ganteng Kong? Alhamdulillah, bahasa kasarnya begitu. Alhamdulillah, badan gue jadi bagus lagi. Apa obatnya Kong? No, kapal Nabi Nuh. Ngapain? Lu guling-gulingan di kapal Nabi Nuh sono. Orang kumpul, naik nih yang pada koreng-korengan, yang buduk, yang koreng, naik ke kapal, guling-gulingan semua. Dibersihin tuh kapal. Nabi Nuh luar biasa perjuangannya. Umur Nabi Nuh 950 tahun umurnya. Nabi yang paling panjang umurnya. Alapila khomsin 1000 kurang 50. Seceng kurang gocap. Nabi Nuh umurnya. Maka kapal jadi. Hujan turun. Hujan turun. Badai datang. Kata orang Jakarta angin puyuh. Air laut koncelak. Manusia pada saat itu hiruk pikuk panik. Kenapa? Hujan besar sekali. Luar biasa di saat itu. Nabi Nuh manggil kepada kaumnya, umatnya.
Mari naik kapalku. Tidak ada manusia yang selamat kecuali naik kapalku, kata Nabi Nuh. Nabi Nuh manggil, mari naik kapalku. Nggak ada manusia yang selamat kecuali dari azab Allah. Dalam riwayat diterangkan, yang naik kapal Nabi Nuh sekitar 80 orangan. 80 orangan naik kapal Nabi Nuh. Kenapa? Luar biasa. Nabi Nuh, orang naik, orang tua naik, anak muda naik, semua naik. Nabi Nuh, kata orang Jakarta, absen. Makanan belakangan. Artinya Nabi Nuh 80-an orang yang naik, tidak 100 orang yang naik. Di antara orang begitu banyak yang naik, nggak ada anak Nabi Nuh yang naik. Anak Nabi yang durhaka, namanya si Kan'an. Nakal ya anak. Anak Nabi yang paling nakal si Kan'an. Usar-usarannya 4. Nakal di Kan'an nih. Depan 2, belakang 2 nakal nih. Kata orang Jakarta nakal ya anak. Nabi Nuh manggil, ya bunayya, wahai anakku, irkab mana, mari naik bersamaku. Nabi Nuh manggil anaknya, yang lain naik, anaknya nggak naik. Ya bunayya, wahai anakku, mari naik. Apa kata anak Nabi Nuh? Sa'awi ila jabalin yahsimuni minal ma. Aku nggak mau naik kapalmu, aku mau naik gunung. Nggak mau dia naik kapal Nabi Nuh, dia mau naik gunung. Hujan besar, air laut koncelak, naik ke daratan, naik ke gunung, modar si Kan'an, kelolodan minum air, mati kapal Nabi Nuh berlabuh. Ini hujan belum seberapa dibanding air bah Nabi Nuh alaihissalam. Kita mencintai Nabi Muhammad. Saya belum ceramah, belum, baru pembukaan. Gue pembukaan baru dulu, Nabi Nuh. Belum bicara Nabi Muhammad. Bicara tentang Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad, orang yang paling mulia di atas paling mulia. Maka kita mencintainya. Orang yang akan memberikan syafaatnya di yaumil akhir, di hari kiamat, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti girang, kita mesti senang lahirnya Nabi Muhammad. Hari ini kita mesti gembira, parahan, suka dengan lahirnya Nabi Muhammad. Nggak boleh kita duduk di majlis merengut aja, jangan. Kita gembira, kenapa? Hari ini kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad. Kita senang, gembira. Jangankan Nabi yang lahir, anak kita lahir kita senang. Lihat, lo tanya nih pengantin lama, nih pengantin lama semua nih. Jujur, kita ingat dulu awal-awal berumah tangga. Nih, orang yang udah kawin, udah nikah, ingat. Awal-awal berumah tangga waktu 3 bulan. 3 bulan pertama nikah. Istri ngomong, bang, telat bang, telat. Bang, telat. Lu sekolah lagi? Nggak paham nih laki. Bang, mandek. Wah, paham udah. Paham bahasa isyarat. Istri baru 3 bulan. Bilang telat. Suami bahasa isyarat paham, bawa istrinya ke dokter. Tuh, lihat. Baru 3 bulan nikah. Kata orang Jakarta sedang gurih-gurihnya. 3 bulan baru kawin nikah, sedang mantap-mantapnya nih. Kilometer belum gondrong. Ini kata makelar nih. Kaki-kaki masih baru. Ban stip belum turun. Dia periksa istrinya, istri kita diperiksa, masuk TV, gila, apa tuh namanya,
SAG, SPG, USG, SPG gue lupa. Dia periksa, Allah, apa kata dokter? Pak, ibu, istri bapak sehat, bayi dalam kandungan sehat. Girang suami. Lihat, suami nanya lagi sama dokter, dokter, laki apa perempuan dok? Dokter periksa lagi, dikurek-kurek, masih gurem. Baru 3 minggu belum kelihatan. Kayaknya laki nih. Tuh kata dokter, ada bijinya. Dokter yang ngomong nih. Masih gurem, tahu gurem loh. Masih remeng-remeng. Baru 3 bulan. Lihat, anak pertama suami nganterin istri. Semuanya begitu. Anak ke-6 di drop doang. Lu turunnya periksa, gue mau main catur di pos RW. Lu baik coba. Kenapa? Anak kita lahir kita senang. Kakek senang adanya cucu. Nenek senang adanya cucu. Apalagi lahirnya Nabi Muhammad. Kita gembira, kita suka. Kenapa? Sebab Nabi yang bertanggung jawab di akhirat nanti. Hanya Nabi Muhammad yang bertanggung jawab di padang mahsyar. Nggak ada yang lain. Kalau ada orang bicara di luar Nabi Muhammad, dia bertanggung jawab di akhirat, di padang mahsyar, bohong omongan itu. Hanya Nabi Muhammad satu-satunya orang yang bertanggung jawab di akhirat nanti. Satu saat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Semua manusia dari Nabi Adam, Siti Hawa, semua para nabi bersama kaumnya, termasuk kita umat Nabi Muhammad, akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Semua manusia terdiam, semua manusia tertunduk di hadapan Allah. Kenapa? 2 pilihan. Satu, apa kita ada di surganya Allah? Apa ada di nerakanya? Manusia terdiam, tertunduk, semua kepengen ikut Nabi Muhammad. Nabi Nuh kepengen ikut Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam kepengen ikut Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim alaihissalam kepengen ikut Nabi Muhammad. Para nabi semua ingin ikut Nabi Muhammad. Pemimpin dunia nggak tanggung jawab di akhirat. Pemimpin dunia yang terkenal dulu, Napoleon, nggak tanggung jawab. Hitler, tahu Hitler yang komisi di tengah, nggak tanggung jawab. Pemimpin Cina Mao Zedong, gue bohong, nggak bohong, gue bener, buka di Google. Mao Zedong, Deng Xiaoping, yang sekarang siapa itu? Emping, Jemping apa emping? Nggak tanggung jawab semua di akhirat. Presiden nggak tanggung jawab. RT ngumpet di akhirat. Mau ngapain teh? Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanggung jawab di akhirat, yang memberikan syafaatnya kepada umatnya, yang Allah banggakan, yang Allah katakan, ya Muhammad durpa raksak wagul tustok wagul tuspak waspak cepak Adam tahta liwa'i wala mahor. Ya Muhammad, angkat kau punya kepala. Wagul tusmak, katakan dan kudengar. Waspak tusapak, kunci sapat di tanganmu. Adam tahta liwa'i wala mahor. Semua di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mesti senang. Hari ini kita gembira. Jangan sedih aja. Merengut aja. Ada orang maulid merengut aja. Kayak orang banyak utang. Iya enggak? Senang. Kita gembira. Kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad. Andai kata Nabi kagak ada. Ini umpama Nabi Muhammad nggak ada. Iya enggak? Islam nggak ada. Islam nggak ada. Masjid nggak ada.
Musola nggak ada, gue kontrakin, tanah kosong, sayang. Taklim nggak ada, Ciracas jahiliyah, semua Ciracas jahiliyah, Keramat Jati jahiliyah. Yang namanya jahiliyah bebas, nggak pakai aturan, nggak ada hukum, jahiliyah. Bini tuker-tukeran, mantep coy. Bini kita 25 tahun ketuker yang 70 tahun, tekor bandar. Coba lebih. Makanya adanya Nabi Muhammad, kita senang, kita gembira, suka. Tentunya kesukaan kita ini kepada Nabi harus dibuktiin. Betul nggak? Kalau suka, cinta harus pakai bukti. Bu, saya katakan, semua wanita kepengen pembuktian laki-laki. Betul nggak? Tuh. Dari dulu sampai hari ini, laki-laki paling pinter bohongin perempuan. Oh, gua kasih tahu loh. Dari dulu sampai sekarang orang laki paling pinter bohongin perempuan. Dan perempuan mau lagi dibohongin. Betul nggak? Tuh. Nih lo lihat orang laki, Bu. Oh. Laki-laki kalau dicinta apapun dikasih. Hebat laki-laki. Laki-laki kalau didemen orang apapun dibelain. Bela-belain pinjol. Biar gue berubah asal kekasih gue demen gue. Lihat nih, orang laki kalau demen pergi dia jalan standar orang Jakarta, pergi ke Ancol sono, ya enggak? Kalau Taman Mini kedeketan Ancol, masuk Ancol 25.000, 2 gocap. Coca-Cola pakai batu es 42.700. Gua hafal coy. Kuaci 4 karton. Rokok di Samsu beli di pinggir pantai yang pakai kontainer, Pak, di Samsu sebungkus 30.000. Mahal banget Pak, bukan 19.000. Emang gua agen. Orang laki kalau demen ngomongnya indah banget. Hani, padahal namanya Ropiah, dipanggilnya Hani. Lihat tuh, I miss you, aku kangen dengan kamu. Lihat tuh, wanita lagi dirayu. Semua wanita dirayu laki-laki nunduk semuanya, mainin kuku. Nggak ada perempuan dirayu nongak ke plafon. Jelek coy, main kuku aja. I miss you, aku kangen dengan kamu. I need you so much, aku butuh dengan kamu. I am together forever, aku bersama untuk selama-lamanya. Tangan grepe, sesuai SOP coy. Ya gak kira. Jujur, makanya harus pakai bukti. Apapun harus pakai bukti. Kata hukama berkata, lisanul qaul absul lisanil maqal. Fakta lebih pas ucapan. Buktinya apa? Sholatmu jangan tinggal. Buktiin. Banyak orang ngaku cinta, KTP-nya Islam, kagak sholat. Gila. Nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola. Sekali-kali ke musola numpang kencing. Nggak beres nih orang nih. Nggak pernah. Makanya mesti sholat. Jangan tidak sholat. Kalau kau cinta Nabi Muhammad, kau cinta Allah Tuhanmu, sholat jangan lupa. Bu, bangunin suami jam 4 pagi subuh. Cakep. Suami kita gemuk tidur di sebelah. Orang gemuk kalau capek kerja ngorok tidurnya. Koker. Koker. Kalau yang kurus nih kayak nyinying. Bangunin suami kita. Pegang betisnya. Ya, ayah, subuh ya, bangun. Cakep. Sholat subuh 5 menit cuma. Sholat subuh 5 menit. Lebih kurang 5 menit. 2 rakaat. Di Ciracas 2 rakaat, di Madinah 2 rakaat. Gue gak bohong. Kalau bohong pecat gue jadi ustadz. Lo pergi sana 2 rakaat subuh 5 menit lebih kurang. Itu pun ayatnya sabihis
ama al-ataka. Kalau ayatnya wal asri ama inna atoina sama-sama pendek, 2 menit. Sholat 1 hari hidupmu 24 jam, tapi 5 menit untuk Allah yang menciptakanmu dan cintamu kepada Nabi Muhammad. Buktiin. Sholat pagi subuh dekat rumah, Johor asar di tempat kerjaan, maghrib mungkin di jalanan karena macet mampir, isya udah sampai rumah. Sholat, jangan tidak sholat. Sehabis sholat biasain baca doa. Kalau buru-buru karena nggak keburu zikir, minimal baca doa 1 menit aja. Kenapa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah niscaya aku beri, kata Allah. Kita berdoa. Salatnya bahasa Al-Qur'an. Salatnya bahasa Al-Qur'an. Baca Al-Fatihah, baca Tabat, baca Izazah, bahasa Al-Qur'an. Tapi doanya boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa daerah. Kalau doa, Allah Maha tahu dengan sejuta bahasa. Contoh, saya doain mudah-mudahan yang hadir hari ini bisa pergi haji semuanya, bisa pergi umroh semuanya. Satu saat kita umroh, sholat di Masjidil Haram depan Ka'bah, di sebelah kita orang hitam, orang Afrika, orang Ethiopia, hitam tuh orang. Dia baca doa dengan bahasa dia, ya Rob, wah, Afrika nih berarti. Boleh, bahasa Afrika boleh. Allah mah tahu. Kita pun boleh pakai bahasa apapun. Pakai bahasa Arab, boleh doa. Kenapa? Anak majlis baca doa pakai bahasa Arab. Ya Rob, Allahumma inni as'alukal afiyah wa as'alukal tamamal afiyah. Cakep doanya. Orang bule baru seminggu masuk Islam, kan nggak bisa bahasa Arab, lagi belajar juz amma. Orang bule baca doa, ya Rob, good bless, a good bless. Bule boleh. Jawa boleh. Orang Jawa baca doa, ya Rob, enggeh ya Rob, enggeh. Boleh enggeh-enggehan. Orang Sunda boleh, ya Rob, aing cicing wae. Aing ya Allah aing. Enggak nih boleh. Padang boleh. Nama saya Ainul Yakin Abdullah Sapi, anak Kiai Abdullah Sapi Betawi Tulen. Bapak saya Betawi, istri saya bukan Betawi, bukan Padang. Bini saya Padang, pedes gue telen juga. Udah kadongan makan rendang mulu gua sama tunjang, gua telen juga dah. Udah kadongan. Orang Padang baca doa beda. Ya Rob, awak mengango, awak dirantau tak bepiti ameh, piti ameh. Lu bayangin orang Padang punya duit beli emas, hebat orang Padang. Betawi boleh, Betawi baca doa boleh. Cuma orang Betawi doanya ngeluh mulu. Betawi itu modelnya. Betawi doanya ngeluh mulu. Udah susah aja doa Betawi. Nih doa Betawi ini dengerin. Ya Rob, tarik ingus. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak ya Allah. Seluas lautan ya Allah. Ya Rob, kemarin ngawinin anak rugi. 100 juta ngawinin, yang kondangan 20.000 rugi. Hitung-hitungan ini nggak masuk ya. Kenapa? Mari sholat, jangan tidak sholat. Supaya apa? Engkau dapat syafaatku, kata Nabi. Sebab umur nggak ada yang tahu. Jujur nih, Nabi Nuh 950 tahun meninggal dunia. Nabi Adam 930 tahun meninggal dunia. Kita ini pasarannya sitin wasabin 60-70. Pasaran kita nih 60-70. Jarang yang orang 90 tahun di Ciracas. Udah jarang. Di Jatiwaringin udah nggak ada. Jarang udah. Sungguh pun ada umur 90 tahun dia masih hidup, godek. Tahu godek? Jalannya godek udah. Umur 10 tahun. Cucu sayang sama kakek. Kakek sayang sama cucu. Itu definisi nggak pernah berubah.
Kakek pasti sayang sama cucu. Cucu sayang sama kakek. Cucunya udah kerja, bisa nyari duit. Sore pulang, beliin kakeknya sate kambing 20 tusuk. Gila, kakek 90 tahun dibawain sate kambing 20 tusuk. Duren montong 3. Coca-Cola 4 botol. Modar tuh aki-aki. Loh ya, ngejengkang. Sate minum Coca-Cola sama duren montong ngejengkang. Kenapa? Umur kita nggak tahu. Kalau sekarang umur kita 50, umur Ghalib 63, 13 tahun lagi menghadap Allah. Lihat, kalau hari ini umur kita 60, ya lebih kurang 3 tahun lagi menghadap Allah. Mana dalilnya? Kulu adin gorib al maut mati. Ayo sholat. Itu kunci pertama kau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, cintailah kedua orang tuamu. Itu kuncinya lagi. Allah berfirman di Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Telah mewajibkan atas Tuhanmu, janganlah menyembah pada Allah, wa bil walidaini ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Siapapun anak yang hadir hari ini, termasuk diri saya, wajib mencintai kedua orang tuanya. Saya katakan jujur, hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada. Betul nggak? Ayah sehat, ibu sehat, enak. Minjem duit nggak bayar. Gua kasih tahu lo anak. Nih contoh, anak minjem duit nggak bayar begini contohnya nih. Anak kredit motor Yamaha NMAX yang turbo, DP 3 juta, bulanannya 1.822.700. Lebar dibagiin sama sales di jalanan. Motor baru Yamaha NMAX, keluar dari gang, tetangga nengok semua. Wah, motor baru nih. Bangganya luar biasa motor baru. Ketemu orang Betawi, orang Betawi senang lihat tetangga punya motor baru. Itulah orang Betawi. Suka lihat tetangga bahagia. Itulah orang Betawi. Kagak ngatain Betawi, cuma dehem doang. Dehem doang cuma. Motor baru nih. Paling 3 bulan diambil Ambon. Ngomong ngatain kagak, nyelai ya tetap Betawi. Lo bayar. Jujur, pinjem duit 2 juta sama orang tua nggak bayar. Luar biasa enaknya. Maka dari itu, wahai anak, sering-seringlah kau berikan hadiah untuk orang tuamu. Kita udah kerja jadi pegawai negeri, pegawai swasta, jadi pedagang, ngobjek, tukang ojek sekalipun. Bila engkau punya rezeki, berikan hadiah untuk orang tuamu. Uang yang kau keluarkan 150.000 buat beli sembako, tiap bulan Allah gantiin lagi. Luar biasa. Duit kita keluarin dari kantong kita, Allah akan gantikan lagi. Katanya anfik mafil zaid ya tika mafil zaid. Duit yang kita keluarin Tuhan isi lagi kantong kita, nggak jadi miskin. Maka jujur, mari anak bikin senang orang tua. Mumpung dia masih ada, kapan lagi? Beliin sembako, beliin sirup marjan yang merah pandan wangi, rasa kokonut, tepung terigu cap konci, gulanya gulaku, minyaknya bimoli, kecapnya cap bango, yang mahal cap bango, jangan cap cabe, emang warteg. Bawain sembako. Giant boleh bangkrut, warung Madura masih buka. Gua kasih tahu loh, nggak punya alasan loh. Giant raksasa eceran bangkrut gara-gara Madura buka 24 jam. Gila Madura. Giant tumbang coy. Gila Madura, dagangnya Madura nggak tutup-tutup. 365 hari, 52 minggu, setahun tetap buka. Gila Madura. Idul Fitri
Lebaran buka. Lebaran haji buka. Hari kiamat setengah hari. Gila Madura. Pagi dagang, johor kiamat. Wah, hebat Madura dagangnya, luar biasa. Lu pikirin coba. Pagi istrinya jaga, suami tidur. Malam suami jaga, istri tidur. Punya anak. Gila Madura. Beda sip punya anak. Pagi bini jaga, suami tidur. Malam suami jaga, istri tidur. Punya anak. Gila. Kapan nyenggolnya? Luar biasa. Mari jujur, bikin senang orang tuamu. Hidup nggak enak nggak punya orang tua, betul nggak? Nggak enak. Saya ini orang Betawi, saya hormat sama orang Jawa. Besok nih 3 hari mau Lebaran, orang Jawa dari Jakarta naik motor Ciracas Pekalongan. Gila Jawa. Coba lo bayangin, Ciracas Pekalongan kan jauh. Kalau Ciracas sini Kampung Rambutan deket, sono Kramat Jati umpamanya deket, Pekalongan gila Jawa. Coba lu bayangin, anak yang 6 bulan taruh di jaket depan, yang 5 tahun di papan tambahan, istri belakang dikalungin ban serep 2, motornya Suzuki Smash tahun 2005, STNK mati 12 tahun. Gila, starter motor cememes. Oh, gila Jawa. Berangkat coy, 3 hari mau Lebaran, keluar Kampung Rambutan, wah, masuk Taman Mini, Pasar Pondok Gede, kiri Jatiwaringin Asapia, oh, masuk Kalimalang, dia hajar Kalimalang Bekasi, konvoy luar biasa. Bekasi Indramayu, kabupaten yang paling luas Indramayu, 3 kali ngopi masih Indramayu. Gila bener, gila Pantura sadis coy, luar biasa. Tegal, Brebes, Pemalang sampai Pekalongan, semata-mata apa? Pengen cium tangan orang tuanya. Hebat Jawa. Wahai para Jawa, bahagialah engkau dengan orang tuamu. Hebat, naik motor. Betawi nggak sanggup. Betawi Baal, tahu Baal? Jauh dikit aja Baal Betawi. Tapi Jawa hebat, begitu sayangnya sama orang tua. Maka kita sayangi orang tua kita. Kapan lagi? Hidup ini paling gak enak kalau gak punya orang tua. Saya ngomong apa adanya nih. Saya pribadi, ayah gak ada, ibu gak ada, gak enak hidup. Hidup yang paling gak enak kalau ayah gak ada, ibu gak ada, waktu hari raya Idul Fitri. Berat. Hari raya Idul Fitri, pulang dari masjid, khutbah sudah, sholat sudah, doa sudah, sejadah digulung sudah. Mau cium tangan siapa? Pulang dari masjid hari raya Idul Fitri. Mau cium tangan siapa? Ayah meninggal, ibu meninggal. Pulang dari masjid, mau cium tangan siapa? Marbot masjid, bau karbol. Marbot nih bau karbol, mau cium tangan siapa? Jujur, ayah kalau nggak ada, ibu nggak ada, nggak enak. Saudara berlima, ya saudara, lu jangan arepin. Saudara tengik, saudara, yang kaya, yang miskin awet. Susah banget hidup berarti. Utang cepet aja ditagih 10 kali di WA kurang. Maka mari sayangi orang tuamu. Orang yang cinta Allah dan Rasulnya dan cinta kepada kedua orang tuanya, hidupnya akan berkah dunia dan akhirat. Mari baca Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ayah ibu kita yang masih ada, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, mudah-mudahan berkah hidupnya. Yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni semua dosanya dan kuburnya diberikan raudhah min riyadil jannah. Wa kullu niyatin sholihatin nabi. Al-Fatihah.